Halo, apa kabar semua? Senang sekali saya hari ini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda. Dan tema kita hari ini yaitu mengenai osteoartritis atau pengapuran sendi. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau mention pertanyaan Anda via Twitter di @elsintatv. Anda juga bisa mendownload aplikasi El Sinta Mobile di Play Store milik Anda tentunya. Dan hari ini kita kehadiran kembali nih dengan Dr. Muhnakib SPOTK. Beliau adalah dokter spesialis ortopedi dan traumatologi, konsultan panggul dan lutut dari Omni Hospitals Alam Sutra. Kita sapa dulu Dr. Muhammad Nakib yang sudah hadir di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat terus. Alhamdulillah sehat terus. Aduh, amin ya rabbal alamin. Aku juga mudah-mudahan sehat terus. Amin. Gitu. Amin ya rabbal alamin. Dokter, hari ini kan mau bahas seputar osteoartritis atau pengapuran sendi ini. Aduh, biasanya sih memang ini pikiran kuno begitu ya, Dok. Ya, itu orang anggapnya itu penyakit lansia gitu ya, karena memang ada ya proses degeneratif lah ya, seperti mobil lama-lama kan harus apa ya, kalau udah keseringan dipakai harus diservis juga gitu. Betul. Ya, jadi mulai ada timbul keluhan tuh mogok-mogok lah atau apa. Nah, ini osteoartritis atau pengapuran sendi dengar-dengar sebenarnya nggak cuma usia lanjut aja begitu ya, Dok. Betul. Ya, usia muda pun juga aku pernah dengar juga yang karena memang faktor kalau dia sih obesitas gitu ya, mulai deh keluhannya sama dengan yang dirasakan oleh lansia tersebut gitu ya. Osteoartritis atau OA itu apa ya, Dok ya? Ya, jadi osteoartritis atau OA itu adalah suatu pengapuran pada sendi. Sendi di tubuh kita itu banyak sebetulnya. Bisa di sendi lutut, kanan kiri, panggul, ankle, sendi-sendi jari-jari tangan, jari-jari kaki, sendi di tulang belakang, leher, bahu, siku. Sangat banyak sendi di tubuh kita. Tapi yang paling sering terkena dan menyebabkan aware pasien itu ke rumah sakit atau ke dokter kalau sudah mengalami pengapuran di sendi lutut atau panggul biasanya, atau di tulang belakang. Jadi pengapuran pada sendi lutut itu menduduki peringkat yang paling atas. Oh, paling atas gitu. Iya, dari segi kejadian atau onsetnya. Karena dia titik tumpu atau weight bearing pada saat kita berdiri atau berjalan. Jadi langsung berasa lah ya, karena kan kita setiap hari ya pasti jalan dong. Betul. Gitu ya. Terus aktivitas misalnya entah itu ya naik tangga atau turun apa tangga. Gitu ya, turun tangga segala macam, mulai deh berasa karena ngeganggu banget istilahnya seperti itu, dibandingkan dengan nyeri-nyeri yang mungkin tadi di entah itu di tangan, iya telapak tangan atau yang lain-lain begitu ya. Betul. Dok ya. Artinya nggak begitu apa ya, mungkin masih dianggap ya udahlah dibawa apa ya, dipijet atau apa, hilang gitu, dianggapnya seperti itu begitu ya, Dok ya. Jadi karena mengenai di sendi lutut, otomatis orang yang biasa suka jalan, suka naik turun tangga atau bekerja mobilitasnya tinggi, jadi terganggu. Dia merasain kalau tangan atau jari-jari tangan, jari-jari kaki masih belum aware, wah ini dikira nggak masalah, masih bisa lah dengan dibeli obat oles atau diistirahatkan seperti itu. Dipijit-pijit atau ya anti nyeri segala macam gitu ya. Sebenarnya berarti mirip-mirip dengan ini dong ya, orang sering nyangka apa ini jangan-jangan apa asam urat atau apa begitu ya, Dok? Atau memang ada jenis-jenisnya nggak sih? Jadi osteoartritis itu banyak penyebabnya. Jadi bisa karena keturunan atau bisa karena faktor usia. Terus yang kedua bisa karena memang ada suatu kelainan kromosom atau ini, atau bisa karena asam urat. Kalau kelainan berarti? Penyebabnya kalau asam urat itu biasanya ada pemicunya, pasien itu datang ke rumah sakit, dia dengan riwayat memang histori 1 hari sebelumnya itu makan makanan yang tinggi purin, misalnya pada kacang-kacangan, belinjo, mente, dan dia bangun pagi hari karena nyeri di sendi-sendinya. 1 hari sebelumnya? Ya, semalam, jadi semalam dia mengkonsumsi kacang mente lebih banyak dari biasanya. Jadi bengkak sendi-sendinya, tapi jarang yang mengenai sendi lutut. Biasanya Pak asam urat itu mengenai sendi-sendi kecil, jadi jari-jari atau telapak. Dan rasanya itu bengkak, sakit, dan sifat serangannya itu
bilateral. Jadi kalau misalnya kena di tangan, ya tangan kanan kiri. Oh, balance gitu ya, Nah, dua-duanya kebagian. Kalau pengapuran itu Kebagian biasanya nyeri. salah satu sendi saja yang Salah kena satu pertama. aja. Tapi bisa mengenai sendi sebelahnya, jadi secara otomatis pasien kena pengapuran nih kanan. Lama-lama sebulan 2 bulan kemudian dia datang, dok lutut kiri saya kok sudah mulai kena ya. Karena secara tidak sadar pasien tersebut berdiri menopang di sisi yang sehatnya itu lebih berat, sehingga lama-lama sisi yang sehatnya kena juga. Kasian ya, jadi dia ambil alih peran si kaki kanan ya, kaki kiri jadi lama-lama capek juga nih gitu ya karena keterusan terkena. Karena kapasitasnya dia bisa menopang badan kita 50%, tapi ini dikasih overload lebih dari 50%. Jadi lama-lama kena juga deh yang juga. satunya lagi, tetangganya ikutan kena juga gitu ya. Itu berarti tadi ada faktor genetik juga, turunan, terus faktor usia ya udah pasti lah ya, itu kayak hukum alam gitu nggak sih, makin tua pasti ada aja gitu kan penurunan fungsi gitu ya. Terus juga tadi ada faktor tadi pola makan berarti ya. Terus juga yang tadi kelainan tuh maksudnya apa mungkin anak-anak bayi pun bisa mengalami OA nggak sih? Kalau kelainan tuh bisa bersifat langsung terasa pada saat dilahirkan atau jadi namanya maksudnya? tuh seperti rheumatoid arthritis. Jadi tetap peradangan pada sendi yang disebabkan oleh kelainan kromosom atau genetik yang dia menyerang di sendi-sendi. Tapi insidennya memang mulai bayi. Dan juga sangat jarang. Yang paling sering ya osteoartritis pada orang di atas 40 atau 50 tahun. Tapi sekarang trennya memang umur 35 juga sudah kena. Karena apa ya? Karena yang pertama karena obesitas. Yang kedua karena berarti masuk faktor resiko nih ya. Ya, kegemukan. Yang kedua itu karena overuse, jadi pemakaian lutut secara berlebihan. Misalnya sekarang lagi tren nih olahraga lari maraton, full maraton, half maraton, diforsir lutut ini lama-lama. Nanti akan terjadi kerusakan sedikit demi sedikit pada sendi lututnya. Tapi kan cuma seminggu sekali tuh dok biasanya kalau yang Tapi kan, ngikutin tren itu. Ya, pada saat si pasien ini mau melakukan full maraton ini, bukan kita lihat full maratonnya, tapi prepare-nya pasti dia nggak mungkin hanya seminggu sekali lari, nggak mungkin. Jadi untuk ngikutin full maraton dia harus adaptasi. Seminggu dua kali atau 3 kali dia akan melakukan lari. Ada latihan-latihannya. Lari minimal dia harus lari paling tidak 5-10 kilo. Repetitif gitu Repetitif. ya. Jadi lama-lama terjadi kerusakan yang kecil yang seharusnya itu tidak rusak kalau dia melakukan dengan perlahan-lahan. Apalagi pada atlet-atlet itu rentan cedera karena nggak aware bahwa ini ada something wrong di lututnya. Dia mengira, oh ini nggak apa-apa, mungkin terlalu capek. Dia bawa ke tukang urut atau cuma diistirahatkan, tidak di medis. Terus lama-lama beradaptasi tuh dengan rasa sakit itu. Lama-lama dia merasa kesakitan begitu di usia 40, baru dia merasa kita lakukan pemeriksaan terdapat osteoartritis. Oh, tapi tadi menarik juga ya karena sempat sebut tadi rheumatoid arthritis itu bukan autoimun begitu kan? Ya, atau bisa justru, autoimun, bisa juvenile. Bisa juga begitu ya dok ya. Terus jadi nggak hanya atlet aja, tapi misalnya kita nih yang suka ikut-ikutan tren lari, tanpa persiapan yang tepat begitu ya, betul, itu resiko juga ya dok karena itu kan repetitif terus jadi traumatik ya sifatnya ya dok ya di sini. Ya, repetitif trauma yang minor, jadi lama-lama terjadi kerusakan. Oke, tapi kalau yang paling banyak nih sebenarnya apakah memang karena pengapuran karena usia begitu dok? Jadi sebenarnya kenapa bisa disebut pengapuran sih? Apa memang kapurnya ini lama-lama apa ya nipis atau apa begitu maksudnya? Bukan, jadi kenapa orang awam menyebut pengapuran itu karena di situ terjadi perubahan tulang rawan ini mengalami defek kerusakan. Jadi tulang rawannya? Ya, jadi kalau bahasa awamnya itu saya menjelaskan tulang rawan itu mengeras jadi tulang. Padahal di sendi kita itu kayak tulang rawan. Jadi kalau kita melihat buah kelapa di dalamnya itu smooth kan, itu adalah kalau kita lihat kita teropong sendi kita itu seperti itu kalau normal. Tapi kalau begitu dia mengalami pengapuran itu ada defek-defek. Jadi tulang rawan itu mengalami kalsifikasi bisa atau ada defek-defek mengeras jadi tulang. Sedangkan fungsi tulang rawan itu kan ada 2 di sendi kita. Yang pertama dia memproduksi cairan sendi, oli. Oh, dia yang memproduksi cairan. Ya, jadi makanya sendi kita itu bisa smooth bergeraknya, nggak berbunyi. Oh, nggak berbunyi. Nggak berbunyi, normalnya tidak berbunyi. Kalau kita ngerakin sendi kan nggak ada bunyi. Yang kedua, dia sebagai bantalan shockbreaker kalau di sendi-sendi besar, misalnya di lutut atau di panggul. Jadi pada saat kita berdiri itu
tulang tidak beradu sama tulang, tapi ada bantalan tulang rawannya yang melapisi. Tapi pada pasien osteoartritis atau pengapuran, tulang rawannya ini kan mengeras. Jadi produksi olinya berkurang, timbul bunyi pertama biasanya. Klek atau apa tuh biasanya? Bunyi aja, tapi nggak sakit pasien. Pertama-tama nggak akan mengeluh sakit, tapi bunyi. Dok, kadang-kadang saya dong, Dok. Ya bunyinya nggak terus-menerus. Jadi kalau misalnya dilakukan tiba-tiba, dia akan bunyi klek, 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 klek gitu. Tapi nggak mengganggu bagi si pasien, nggak annoying. Lama-lama timbul rasa sakit. Rasa sakit itu kalau dipakai jalan lebih dari biasanya atau naik turun tangga yang berlebihan, dia ngilu. Biasanya pasien akan ke dokter kalau sudah menimbulkan rasa sakit. Biasanya. Tapi kalau udah timbul rasa sakit, apa memang gejalanya udah makin berat, dalam artian si OA-nya ini juga levelnya udah yang betul. Jadi berat gitu. Begitu timbul rasa nyeri, itu pasien ke dokter, maka dokter akan melakukan pemeriksaan. Kadang rasa sakit itu beda-beda masing-masing orang. Subjektif. Ya? Jadi ada orang yang tahan nih sakitnya, padahal udah grade 3, grade 4, tapi dia nggak merasa ini kan. Tapi biasanya itu pada pasien-pasien yang memang banyak anak atau mulai masih menikah, awal-awal menikah sudah bekerja keras, jadi struggle, jadi tough gitu ya. Ada yang pasien merasa ini nggak enak nih kaki saya, cepet-cepet dia buru-buru. Jadi tetap pada prinsipnya dokter akan melakukan pemeriksaan secara holistik. Setelah itu dilakukan pemeriksaan radiologi biasanya. Dari situ kita tentukan stadium berapa. Oh, jadi tahapannya seperti itu. Biasanya kalau sudah ada bunyi dan nyeri, itu biasanya minimal sudah grade 1 atau grade 2. Biasanya. Oh, tapi kalau secara bukan statistik ya, bahas secara umum aja deh. Kalau di Indonesia berdasarkan kasus memang paling banyak yang karena tadi ya dok, aging proses ya dok jadi, pengapuran, pengeroposan, darah tinggi, kencing manis, kolesterol, uban, keriput, itu yang didapat pada usia tua. Tapi kayak pengapuran, darah tinggi, kencing manis, kolesterol ini penyakit degeneratif kita sebut yang timbul pada usia tua. Tapi kalau pengapuran ini tidak mengancam nyawa. Tapi kalau darah tinggi, kencing manis, kolesterol, itu kalau kita tidak menjaga, kita bisa kena serangan jantung, bisa fatal sampai bisa meninggal nih pasien. Tapi kalau pengapuran endingnya kalau di sendi lutut ya grade 4 itu terjadi kissing bone, pasien tidak bisa nekuk. Bertabrakan nih. Jadi nggak bisa nekuk. Jadi kalau misalnya naik kendaraan umum, angkot, ya dia harus bayar double karena nggak bisa ditekuk lututnya. Makan tempat yang lebih. Tapi tidak sakit pasiennya. Tapi buat orang di Indonesia atau orang yang mobilitasnya tinggi nggak bisa nekuk ini kan suatu masalah. Yang jadi kurang produktif nggak sih gitu ya. Oke dokter, artinya jadi terbatas aktivitasnya ya. Oke dokter, kita jeda dulu deh ya. Nanti dilanjutkan kembali. Mungkin nanti dokter menjelaskan lebih detail lagi seputar anatominya tulang rawan segala dengan alat peraga ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi.